baso toto tiro kanggo baso toto tiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan kehendaknya kami dapat melanjutkan kembali di episode 49 Kisah Perjalanan Ruhani Sang Prabu. Kami mohon maaf jikalau ada salah kata, salah bahasa di penayangan video channel ini. Tanggal 30 Juli 2008, Rabu Wage, malam Kamis Kliwon, pukul 22.05 malam, Sang Prabu kedatangan tamu Kanjeng Kolo Cokro. Assalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Kanjeng Kolo Cokro berkata, "Sinuhun Prabu, saya datang. Tidak lama lagi Sinuhun akan menindaklanjuti perkara bencana yang ada di Jawa Timur. Sinuhun sudah tahu kan tugasnya. Saya hanya mengingatkan Sinuhun saja. Nanti saya keluar jika Sinuhun mengambil saya dari pundak sebelah kiri." Di dialog ini, atas petunjuk Sang Prabu masih dirahasiakan. Suatu ketika dan suatu saat yang telah ditentukan, Sang Prabu akan menjelaskan semua dialog-dialog yang dirahasiakan di dalam kitab perjalanan beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Tanggal 2 Agustus 2008, Sabtu Pahing, malam Minggu Pon, pukul 23.30 malam, Sang Prabu kedatangan tamu yang belum dikenal. Assalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Tamu gaib berkata, "Sinuhun Prabu, saya datang. Perkenalkan, saya salah satu makhluk Allah yang Maha Kuasa. Nama saya Cokro Yudo. Saya diperintahkan Allah untuk memberikan pusaka dengan nama Cokro Yudo, sama dengan nama saya. Silakan diterima Sinuhun. Sebelumnya, silakan membaca amalan Sinuhun sesuai dengan keyakinan Sinuhun." Sang Prabu menjawab, "Iya Kanjeng Cokro Yudo, sudah saya baca." Tamu gaib Kanjeng Cokro Yudo berkata, "Silakan diterima." Sang Prabu menjawab, "Terima kasih Kanjeng." Tamu gaib Kanjeng Cokro Yudo berkata, "Sinuhun Prabu, gunanya ini banyak. Akan saya jelaskan. Salah satunya, pertama untuk mengatur sehingga apa yang Anda ucapkan akan seperti panah menusuk ke dalam kalbu. Sampai di sini dulu kedatangan saya. Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Tanggal 05 Agustus 2008, Selasa Kliwon, pukul 00.40 pagi. Di sini kami menjelaskan apa yang dirasakan dan apa yang diterima oleh Sang Prabu. Saya mendengar ayam jago yang saling bersahut-sahutan, merasakan sesuatu yang ada akan datang. Dalam batin saya ada yang membimbing untuk keluar teras dan tidak terhalang genteng. Dan saya disuruh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan datangnya cahaya yang terang benderang. Lantas saya berdoa, mengucapkan syukur nikmat atas anugerah Allah yang diberikan kepada saya
serta patuh apa yang menjadi kehendak Allah pada saya. Mohon bimbingan dan perlindungannya. Serasa ada desiran angin dingin seperti udara yang sejuk sekali yang memasuki tubuh saya melalui ubun-ubun. Pada malam itu juga, selesai berdoa, saya langsung mencatat peristiwa ini. Masih terasa di ubun-ubun di kepala ada suatu getaran. 15 Agustus 2008, Jumat Kliwon, malam Sabtu Legi, pukul 21.15 malam, Sang Prabu kedatangan Kanjeng Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Gunung Jati berkata, "Sinuhun Prabu, saya datang menghaturkan pengabdian kepada Sinuhun." Dijawab oleh Sang Prabu, "Iya Kanjeng Sunan, terima kasih." Kanjeng Sunan Gunung Jati berkata, "Sinuhun Prabu, saya minta Anda bisa mampir ke rumah saya. Saya berharap Sinuhun datang ke tempat saya yang ada di Cirebon." Dijawab oleh Sang Prabu, "Insya Allah Kanjeng Sunan." Kanjeng Sunan Gunung Jati berkata kembali, "Saya mendapat amanah. Sepertinya tidak lama lagi Sinuhun mau datang ke Jakarta menghadiri surat panggilan. Cukup sekian saya memberitahukan kabar ini. Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Pukul 22:10 malam, datang tamu bernama Kiai Jagat, sosok makhluk Allah dari bangsa iblis yang menjabat sebagai Perdana Menterinya di Nuswantoro. Kerjaannya menyesatkan ajaran-ajaran dari yang sebenarnya. "Assalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Kiai Jagat, bangsa iblis, berkata, "Sinuhun Prabu, saya datang. Saya melaporkan tugas saya. Saya sudah obrak-abrik bangsa manusia, para kiai, para ulama. Saya sesatkan. Karena itu adalah tugas utama saya. Saya juga makhluknya Allah, tetapi sudah ditetapkan beda dengan Sinuhun Prabu. Tugasnya yang membenarkan keadaan yang sudah rusak carut-marut. Cukup sekian kedatangan dan laporan saya terkait perihal ini." Dengan bergegas, Kiai Jagat kabur dan berucap "Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Tanggal 02 September 2008, Selasa Pon, malam Rabu Wage, pukul 22.30 malam, kedatangan tamu Kanjeng Aryo Lelono. "Assalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Kanjeng Aryo Lelono berkata, "Sinuhun Prabu, saya datang. Saya lihat lebaran ini banyak bencana, tetapi saya heran dengan pejabat sekarang. Mereka tidak tahu dengan keadaan itu. Saya sedih melihat kondisi ini. Saya mau bicara dengan mereka, tetapi mereka tidak tahu dengan hal yang gaib. Siapa tahu Sinuhun Prabu bisa memberi pengertian." Sang Prabu menjawab, "Kanjeng Aryo Lelono, saya bilang ke pejabat sekarang bakal tidak dianggap. Karena ini saya bukan siapa-siapa. Daripada dibilang manusia tidak benar, lebih baik kita diamkan aja. Karena
mereka semua mengedepankan pikirannya dan nafsunya. Kanjeng Arya Lelono menjawab, Sinuwun Prabu dapat memberikan peringatan kepada teman-teman Sinuwun. Sang Prabu menjawab, Kanjeng Arya Lelono, kalau teman-teman sudah saya nasihati sendiri. Kanjeng Arya Lelono berpamitan, saya permisi dulu, saya mau melihat keadaan Nuswantara ini. Wassalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton tayangan video channel ini. Kita akan melanjutkan ke episode berikutnya. Saya tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.